sangkalah baik-baik. Sakaria, Tuhan mengingat Anda. Dan Berekia, Tuhan memberkati kita dan hidup tepat pada waktu. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda semua berada, kita berada, dan bagaimanapun keadaan kita, biarlah kita mau bersungguh hati datang kepada Tuhan, kita mau hampiri hadiratnya, kita merindukan jamahan Roh Kudusnya. Saya ajak kita semua tundukkan kepala, kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, hari yang begitu indah Engkau berikan bagi setiap kami. Teristimewa saat ini Tuhan, kami boleh memberikan waktu terbaik kami untuk kami beribadah kepadamu. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang kala itu melawat para murid, Roh Kudus yang sama juga yang saat hari ini akan melawat setiap kami semua dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami datang membawa hati yang haus dan lapar akan Engkau, maka kami akan dipuaskan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Datang Roh Kudus, penuhi kami. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu,
berjumpa dengan Dia secara pribadi. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, kita percaya Roh Kudus-Nya ada buat kita. Dia yang menjadi sumber kekuatan kita, Dia yang menjadi sumber pengharapan kita, Dia yang menjadi kekuatan saat kita ada dalam keadaan yang paling terpuruk sekalipun. Biarlah saat hari ini antara kita dengan Dia, mari katakan dengan segenap hatimu, terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Dia. Terima kasih untuk urapanmu, terima kasih untuk lawatanmu, terima kasih untuk perkenananmu dalam hidup kami. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, dan kami mau datang dengan jubah pujian. Terima kasih, haleluya, amin. Urapannya telah turun. Haleluya, Dia menjadikan kita lebih dari pemenang. Dalam hadiratnya kita akan berjalan dari kemenangan pada kemenangan. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Jubah pujian aku kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atas semua masalah dan persoalan. Ku lebih dari pemenang, amin. Urapannya telah turun dalam jubah pujian. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Jubah pujian aku kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atas semua masalah dan persoalan. Ku lebih dari pemenang. Jubah pujian aku kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atas semua masalah dan persoalan. Ku lebih dari pemenang, ku lebih dari pemenang, ku lebih dari pemenang. Dengan imanmu sama-sama katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan.
hidup kita. Dia ada buat setiap kita semua. Dan kita mau sama-sama buka hati kita lebih lagi untuk jamahannya. Biarlah dia yang sepenuhnya mengambil alih kehidupan kita semua. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang hidup pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Angkat tanganmu sama-sama katakan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami boleh memperingati pencurahan Roh Kudus, di mana Kau telah mencurahkan urapan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem. Oleh sebab itu Tuhan, mari pada saat ini berbicara, bersabdalah kepada kami semua. Dan kami rindukan karya Roh Kudus terjadi dan kami alami dalam hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman-Mu dalam tamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati dan kasih Tuhan, hari ini kita memperingati hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Oleh sebab itu kita melihat bagaimana karya Roh Kudus di dalam kehidupan seorang yang mulanya adalah orang yang biasa-biasa saja. Tapi karena karya Allah luar biasa, lalu orang ini bisa berubah menjadi orang yang luar biasa. Nah saudara, dari pelajaran ini maka kita bisa yakin dan kita bisa percaya akan karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dengan demikian saudara, karena karya Roh Kudus itulah maka kita yang biasa-biasa ini pasti juga bisa berubah menjadi luar biasa juga. Oleh karena itu mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Puji Tuhan. Nah saudara lihat
ketika Elia berdoa, maka hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Alam semesta itu bisa dikontrol oleh doanya satu orang yang biasa yang bernama Elia. Doanya Yosua waktu masuk ke tanah perjanjian, saudara, dia berdoa, maka doanya Yosua bisa menghentikan rotasi bumi atau perputaran bumi. Bulan berhenti, matahari berhenti, dan tidak berputar. Luar biasa sekali. Dan sesudah itu Elia berdoa lagi dan turunlah hujan yang luar biasa. Sudah lihat, begitu luar biasanya Elia ini sampai ke seolah-olah alam semesta itu berada di bawah kontrol doanya. Namun Alkitab mencatat bahwa Elia yang luar biasa itu sebenarnya sama seperti kita. Sifatnya juga sama. Dia juga bisa lapar seperti kita. Elia juga punya hidung 1, saudara. Lubangnya juga 2 menghadap ke bawah. Kalau Elia lubang hidungnya menghadap ke atas, wah kalau hujan melepek, saudara, tidak bisa ambekan. Saudara, Elia juga sama seperti kita. Matanya 2, jari tangannya ada 10, dia juga pernah stres berat. Saudara, Elia itu sama seperti Anda dan saya. Hanya bedanya, kalau Elia berdoa, maka alam semesta bergoncang luar biasa. Tapi kalau seringkali kita berdoa, kerikil pun tidak obah, saudara. Mengapa kok bisa berbeda? Padahal Elia dan kita itu sebenarnya sama. Sama-sama suka makan, sama-sama suka melakukan hobi kita. Apa? Bernafas, ambekan, saudara. Kenapa kok bisa berbeda? Sebab Elia adalah hamba Allah yang sungguh-sungguh percaya dan berdoa dengan iman. Maka ia bisa melakukan perkara-perkara dahsyat dan ajaib. Demikian juga dengan semua orang-orang beriman yang dipakai Allah dengan luar biasa. Sebetulnya mereka itu juga hanyalah orang-orang yang biasa pada awalnya. Contohnya Yosua, awalnya itu cuma kacongnya dari Musa. Elisa, saudara, dia awalnya cuma petani, akhirnya merosot malahan jadi tukang cuci bajunya Doro Elia, saudara. Daud pun juga seperti itu. Dia awalnya hanya angon wedhus gembala kambing domba, dan dombanya pun tidak banyak, cuma 2-3 ekor. Daniel awalnya juga cuma budak. Sebab itu, saudara, seringkali Alkitab mencatat kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan dari tokoh-tokoh iman tersebut. Mengapa? Sebab mereka itu juga ada orang yang biasa, yang sama seperti kita, yang bisa jatuh, yang bisa berbuat salah, yang juga bisa keliru. Abraham walaupun dikenal sebagai bapaknya orang percaya, tapi dia jatuh dalam poligami. Daud orang yang cinta Tuhan, tapi dia juga pernah jatuh berzina dengan Batseba dan membunuh Uria suami Batseba. Elia pun hamba Tuhan yang besar, nabi yang luar biasa, dia juga pernah stres sampai minta mati. Saudara, Simson seorang hakim yang luar biasa, diurapi dan punya kekuatan yang luar biasa, tapi dia sayang punya kelemahan, mata keranjang, saudara. Saudara lihat, tokoh-tokoh Alkitab semuanya permulaannya adalah orang-orang yang biasa. Mereka juga banyak kelemahannya, sama seperti kita. Tapi mereka bisa jadi luar biasa dan melakukan perkara-perkara dahsyat. Oleh karena itu, saudara, sebetulnya kita, Anda dan saya pun bisa juga sama seperti mereka. Anda pun bisa jadi luar biasa yang hari ini mungkin biasa-biasa saja. Saudara, lalu apa yang membuat orang yang biasa bisa berubah jadi luar biasa? Kita melihat di dalam kitab Ibrani, saudara, bahwa Tuhan Yesus itu juga manusia yang biasa. Ketika dia menjelma menjadi manusia, dia menjadi sama seperti kita. Tapi manusia Yesus yang biasa ini bisa menjadi luar biasa juga. Apa kuncinya? Kuncinya ada pada Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-18. Saya membacakan Lukas pasal yang keempat ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Nah, saudara, ini kuncinya. Kalau orangnya sungguh-sungguh, maka Allah Roh Kudus turun ke atas dia dan mengurapinya. Lalu apakah hal ini pula yang juga membuat Elia yang adalah orang yang biasa akhirnya bisa berubah menjadi luar biasa? Betul, saudara, inilah kunci rahasianya. Kita melihat bagaimana Saul yang orang biasa, awalnya itu dia bukan orang yang terkenal yang hebat, bahkan
Dia ini minder, si Saul ini. Waktu dicari malah sembunyi, dia malu-malu kucing saudara. Tapi akhirnya dia bisa melakukan perkara yang dahsyat. Kenapa? Karena Roh Kudus turun ke atas Saul. Dia bukan lagi malu-malu kucing saudara. Malah dengan berani saudara, dia mengalahkan hal yang memalukan. Saudara, tapi ketika Saul berbuat dosa, maka Roh Kudus meninggalkan dia. Sehingga Saul kembali menjadi biasa-biasa lagi. Dia jadi takut lagi, jadi cemas lagi, jadi penuh kekhawatiran lagi. Saudara, demikian juga dengan Simson. Waktu Roh Kudus turun ke atas Simson, maka dia bisa menjadi luar biasa. Hanya satu orang Simson bisa mengalahkan 1000 tentara Filistin. Bahkan tidak pakai tombak, tidak pakai pedang. Cuma senjatanya balong saudara. Tapi Simson bisa mengalahkan musuhnya. Waktu Simson dikancingi di dalam sebuah kota yang berkubu. Simson tidak takut karena Roh Kudus ada di dalam kehidupannya. Dia bisa melakukan perkara besar. Dia jebol pintu kota tersebut. Diangkat pintunya sak kusen-kusene saudara. Tapi ketika Roh Kudus meninggalkan Simson, maka kekuatannya sama seperti orang-orang yang lain. Waktu ditaleni, diikat Simson, dia ngeden, enggak pedot. Biasanya putus, tapi ketika Roh Kudus sudah pergi, dia ngeden sampai abang ireng, enggak pedot juga. Enggak pedot, malah berat ngentut saudara. Jadi saudara, yang bisa membuat orang yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa, itu adalah Allah Roh Kudus. Karena mereka sungguh-sungguh mencari Allah, maka Allah Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka menjadi luar biasa. Oleh sebab itu saudara, kalau Allah Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka siapa lawan kita? Orang-orang yang disertai oleh Allah itu luar biasa. Meskipun ada lawan yang menyerang, maka ia tidak akan pernah mengalami kalah perang. Ia tidak pernah jatuh tergeletak dan rebah ke tanah. Sebab Allah Roh Kudus itulah yang ada di dalam kita, yang akan berperang ganti kita. Kita yang biasa-biasa ini bisa jadi luar biasa. Sebab ada Allah di dalam hidup kita. Saudara, Allah di dalam kita itulah yang membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Ini seperti yang diceritakan dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Saudara, dalam ayat ini diceritakan tentang 2 bejana tanah liat. Ada 2 bejana lempung saudara. 2 bejana tanah liat ini sama, tidak beda banyak. Tapi permata yang ada di dalam bejana yang satu, itulah yang membedakan dari bejana yang lain. Saudara lihat? Kita semua ini adalah bejana tanah liat yang biasa-biasa saja. Tapi yang membuat kita yang biasa-biasa ini bisa berbeda dengan yang lain, bisa jadi luar biasa, ada permata yang di dalamnya ini. Hal yang membuat kita bisa berbeda dari orang lain adalah mutiara, permata yang ada di dalam kita. Allah Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Saudara, Allah Roh Kudus yang ada di dalam kita lah yang membedakan kita dari orang lain. Kalau orang lain mereka mudah stres saudara, kita bisa tetap tegar karena ada kekuatan Allah hidup dalam hidup kita. Saudara, kalau orang-orang yang lain mereka mudah jatuh di dalam dosa, kita bisa kuat terhadap godaan karena Roh Kudus memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Kalau yang lain mereka dagang apes terus, kapusan terus, kita bisa tetap beruntung karena Roh Kudus yang memimpin kita dalam berbisnis. Kalau yang lain mereka buka toko bangkrut, kita malah jadi laris manis saudara, karena Tuhan Allah Roh Kudus yang memberkati mereka kita. Saudara, mereka mungkin yang sekolah, yang kuliah dapat nilainya 8 angop, dok puyuh, dok dadar, dok teplok. Saudara, kita dapatnya nilai 9, 10, 9, 11. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kita. Jadi saudara, setiap orang baik kaya maupun miskin, pintar atau bodoh, orang desa atau orang kota atau orang metropolis, dari segala suku, dari segala ras bangsa, naik skuter maupun suku muter saudara, itu tidak ada bedanya di mata Tuhan. Semuanya seperti bejana lempung murahan. Tapi yang membedakan adalah permata di dalamnya. Roh Allah yang tinggal di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu saudara, sebenarnya Tuhan bisa tinggal dan memakai semua orang dengan sama mudahnya. Tuhan bisa menjadikan semua orang yang sama biasa-biasanya bisa berubah menjadi luar biasa.
itu sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Jangan engkau minder, jangan kau merasa cemas, jangan kau merasa pesimis memandang hari depanmu. Saudara, jangan kau merasa khawatir akan masa depanmu kalau engkau mau datang kepada Allah. Siapapun Anda, biarpun kita mungkin hari ini adalah orang yang biasa-biasa saja, tapi Allah sanggup menjadikan kita orang yang luar biasa. Oleh sebab itu saudara, efektivitas atau keberhasilan pelayanan itu tidak tergantung dari berapa besar kemampuannya. Wah, dia punya bakat jadi WL luar biasa. Oh, duitnya gede, bisa bangun gereja yang besar. Oh, dia ahli berkhotbah, khotbahnya luar biasa. Bukan hanya tergantung dari itu, tapi yang paling utama, efektivitas pelayanan kita tergantung dari seberapa besar urapan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara, Petrus itu orang yang sangat sederhana. Dia bukan orang yang fasih lidah, yang pintar bicara. Petrus lebih banyak bicara pakai bogemnya daripada mulutnya, saudara. Karena itulah Petrus ini dikenal sebagai anak geledek, anak guru, karena butengan, karena marahan, ngamuan, saudara. Jika dibandingkan dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka Petrus itu bukan apa-apanya. Petrus itu dikepret dari keilmuan, saudara. Bejana keramiknya ahli Taurat dan orang Farisi jauh lebih indah dan jauh lebih mahal daripada bejana lempungnya Petrus. Saudara, tapi di dalam bejana lempungnya Petrus ada mutiara, ada Roh Kudus. Itulah sebabnya kata-kata Petrus bisa jadi luar biasa. Waktu dia diperhadapkan pada sidang Sanhedrin, semuanya sampai domblong, saudara. Semuanya tidak bisa berbicara, disekak mat oleh perkataannya Petrus. Sampai semuanya kelakep, mencep, tidak bisa membantah. Saudara, waktu Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Padahal siapa Petrus? Pelayanannya jadi hebat. Para doktor teologi, ahli-ahli Alkitab, ahli-ahli Taurat dan Farisi yang besar-besar, tidak ada satupun yang bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Petrus. Petrus jadi luar biasa meskipun dia hanyalah orang yang biasa. Oleh karena itu saudara, para pelayan Tuhan, sadarlah bahwa kita ini hanyalah bejana tanah liat murahan. Karena itu kalau kita bisa melayani Tuhan, maka itu bukan karena diri kita, bukan karena kemampuan dan kehebatan kita, tapi karena ada permata Allah di dalam bejana lempung kita ini. Oh, sebab itu saudara, jangan pernah menyombongkan diri, jangan pernah merasa lebih dan mampu. Oh, suaraku paling bagus di gereja, aku paling hebat kalau jadi WL. Hati-hati, wah teknikku canggih, kalau aku main musik semuanya terpesona. Saudara, oh aku sudah sekolah teologi, aku sudah bergelar doktor teologi, aku paling hebat ilmuku dalam mengajar teologi. Saudara, jangan pernah merasa dirinya hebat, merasa paling besar gerejanya, merasa paling benar ajarannya. Itu semua pelayanan yang mengandalkan akal dan kekuatan. Permata Roh Kudus itulah yang bisa membuat kita bejana lempung ini menjadi luar biasa. Kalau sampai permata Roh Kudus ini diambil dari dalam hidup kita, maka kita akan kembali menjadi bejana lempung murahan yang biasa-biasa saja. Karena itulah saudara, yang membuat kita luar biasa itu bukan keahlian atau keturunan kita, tapi karena Roh Allah, Roh Kudus yang ada di dalam kita. Itulah sebabnya Yakobus 5 ayat 17 sampai 18 dituliskan untuk kita. Elia dan kita, juga Anda dan saya, itu orang yang biasa. Elia dan kita bisa jadi luar biasa kalau Allah Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Saudara, jangan khawatir dengan kelemahan-kelemahan dan kekurangan kita. Elia, Daud, Abraham, Petrus juga, itu semuanya orang-orang yang punya kelemahan, punya masa lalu yang suram. Tapi Allah sanggup memakai bejana-bejana bocel ini. Kita yang penuh kekurangan, kelemahan. Asalkan kita mau bersandar dan berserah total kepada Allah. Saudara, lalu bagaimana caranya agar Elia yang biasa-biasa ini bisa jadi luar biasa? Bagaimana caranya agar Anda dan saya yang hanyalah orang biasa tapi bisa berubah jadi luar biasa, bahkan bisa melakukan perkara yang luar biasa bersama dengan Allah? Caranya bagaimana? Yang pertama saudara, penuh dengan Roh Kudus. 1
Semua orang-orang yang besar dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru itu pasti penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus itu akan senantiasa kuat, gembira, dan berkemenangan. Bukan berarti orang yang penuh Roh Kudus tidak menghadapi masalah dan kesusahan. Masalah tetap ada, problema juga tetap muncul. Orang yang penuh Roh Kudus dalam hari-hari ini juga kena masalah juga. Masalah toko sepi, masalah ekonomi seret dan lain sebagainya. Saudara, mereka juga masih mengalami bermacam-macam kepedihan dan kesusahan. Tapi mereka bisa tetap tenang, tabah, kuat, dan tidak linglung. Di dalam dirinya ada keyakinan bahwa Tuhan akan menolong hidupnya. Sebab Allah sendiri sudah tinggal di dalam diri orang tersebut. Tapi sayang saudara, banyak orang Kristen ngakunya sudah penuh Roh Kudus, berbahasa lidah lagi. Tapi hidupnya tidak ada ajaibnya seperti Elia ini. Mengapa? Sebab Roh Kudus tidak dibiarkan bebas bekerja di dalam dirinya, di dalam rumahnya, di dalam pekerjaannya, dalam dompetnya, dalam hatinya, dan dalam semua perkara. Waktu sakit, kok minum obat tidak sembuh, sudah berdoa kok tidak mari juga. Akhirnya berharap sama okultisme saudara. Roh Kudus disuruh duduk di pojokan. Roh Kudus lihat aja ya, sudah tidak usah turut campur, aku tak cari jalan pengobatan yang lain. Saudara, Roh Kudus urusan lain kuserahkan kepadamu. Tapi untuk urusan dompet, sorry ya Roh Kudus, tidak ada open management. Nah ini saudara. Karena itu saudara, serahkanlah semuanya kepada Allah Roh Kudus. Jangan ada satupun dari segi kehidupan kita yang masih kita kuasai sendiri. Di gereja, keluargaku adalah dalam tanganmu ya Allah. Tapi kalau di rumah, akulah big bossnya. Aku kan kepala keluarga. Wah saudara, serahkan hidupmu, segala apa yang ada dalam dirimu menjadi pimpinan dari Roh Kudus. Saudara, yang kedua, percaya kepada firman Tuhan. Elia begitu yakin akan firman Allah. Saudara, cocok atau tidak cocok dengan akal, maka kita harus tetap percaya firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Biarpun firman Tuhan tidak sesuai dengan kenyataan hidup kita, kelihatannya mungkin sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tapi firman Tuhan itu tetap kebenaran. Saudara, jemaat Kepunton, gereja Kepunton ini berulang-ulang dilokne atau dituding. Gerejanya kuno, ajarannya kuno, tidak mengikuti perkembangan zaman. Kok bisa? Iya, ajaran yang mengikuti perkembangan zaman itu sekarang tuh boleh kawin cerai. Kalau yang LGBT mau pelayanan enggak apa-apa, emansipasi, HAM dan lain sebagainya. Saudara, kalau Anda jemaat Kepunton dikatai seperti itu gerejamu kuno, malah bangga saudara. Berbanggalah kalau dikatakan gereja kita kuno dan ajarannya kuno. Kenapa? Karena Alkitab kita juga kuno dan tidak pernah berubah. Malah kalau ada gereja yang bangga dikatakan gereja modern, ajaran yang baru, pewahyuan yang baru. Wah, itu malah ajaran lain, bukan dari Alkitab saudara. Wong Alkitab kita itu kuno. Sejak zaman Mojopahit sampai sekarang tidak berubah. Saudara, oleh karena itu yakin dan percayalah pada Alkitabmu yang kuno itu saudara. Saudara, Habakuk itu mula-mula tidak bisa menerima firman Allah. Katanya firman Tuhan begini. Tapi kok kenyataannya berbeda, malah begitu. Saudara, dia tidak bisa terima. Habakuk dia penuh tanda tanya dan protes kepada Allah. Tapi sesudah Tuhan bekerja pada akhirnya, barulah Habakuk bisa menerima dan percaya. Meskipun dia harus menghadapi kenyataan yang sebaliknya, tapi ia tetap memegang firman Tuhan itu. Itulah yang dinamakan percaya. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Saudara lihat, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memberkati. Tapi kok pohon aranya tidak berbunga, anggurnya tidak berbuah, ternaknya justru malah dirampasi. Namun orang yang percaya firman Tuhan, dia tetap bisa bersuka cita di dalam Allah. Tuhan Maha Kuasa, amin. Tuhan akan tolong saya, yes. Tapi kok sakit tidak sembuh, usaha kok malah bangkrut, duit kok malah cupet. Tapi orang yang percaya firman Allah, dia bisa tetap haleluya, bukan halelupa saudara.
Dan yang ketiga saudara, bagaimana caranya bisa jadi luar biasa seperti Elia. Yang ketiga, belajar berserah total kepada Allah. Saudara, seringkali kehendak Allah dan kehendak kita itu bertentangan. Galatia 5 ayat 17, juga Yohanes 21 ayat yang ke-18. Saudara, Tuhan memerintahkan beri saudaramu, tolong familimu, dia lagi butuh. Wah enggak mau Tuhan, eman-eman, wong aku juga lagi krismon kok, lagi butuh kok, masa aku suruh ngasih duitku kepada dia. Nah ini saudara, seringkali bertentangan dengan kehendak kita. Kupanggil engkau menjadi hambaku. Wah mau Tuhan, apa enaknya jadi pendeta, abot tahu enggak? Saudara, kadang-kadang kehendak Allah itu berbeda, bahkan bertentangan dengan kehendak kita. Karena itu kalau tidak ada penyerahan, tidak ada penyangkalan diri, maka kita tidak akan bisa taat kepada Allah. Kadangkala kehendak Tuhan itu bertentangan dengan hobi kita, dengan kesukaan kita. Oleh sebab itu saudara, kalau kita tidak mau berserah sepenuhnya kepada Allah, maka Tuhan juga tidak bisa berkarya di dalam kehidupan kita. Tuhan Allah kita tuh maha kuasa saudara. Tapi jangan batasi karya Allah di dalam diri kita dengan penolakan untuk menyerahkan diri kepada Dia. Tuhan rindu membuat kita yang lempung ini menjadi bejana yang luar biasa. Tapi kalau tidak ada penyerahan diri dari tanah liat untuk dipukul, dibentuk, diproses saudara sesuai kehendaknya, maka kita ya akan tetap jadi lempung yang tidak ada artinya. Sudah lihat, oleh karena itu belajar berserah. Biar Roh Kudus yang membentuk kehidupan kita dari lempung yang tidak ada artinya bisa menjadi bejana yang di dalamnya ada permata Roh Kudus yang luar biasa. Saudara, 3 perkara ini, penuh Roh Kudus, percaya firman Tuhan, dan berserah kepada Allah. Ketiganya ini ada dalam diri Elia. Karena itulah Allah bisa membuat Elia yang biasa-biasa menjadi orang yang luar biasa. Hari ini pun juga sama buat Anda dan saya saudara. Hari ini Tuhan mampu mengubahkan hidupmu dari orang yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Saudara, apa yang kau dengar ada janji kebenaran firman Tuhan untuk kita. Dan janji firman Allah itu ya dan amin, pasti terjadi. Apa yang kita dengar dan apa yang kita imani, maka itulah yang akan kita alami. Engkau akan jadi luar biasa di dalam Tuhan. Saudara, oleh sebab itu jangan kau takut saudara. Jangan kau minder menghadapi tantangan masalah ekonomi, corona dan lain sebagainya. Sekalipun mungkin hidupmu dulu penuh kenajisan. Masa lalumu dulu mungkin sudah kelam. Kita berbuat dosa yang begitu banyak dan kita mungkin sudah mundur dari Tuhan. Saudara, jangan engkau merasa rendah diri dan merasa tidak punya pengharapan untuk masa depanmu. Percaya dan berimanlah saudara. Hari ini Tuhan sudah memberikan janjinya di dalam kehidupanmu. Masa lalumu memang biasa-biasa saja. Tapi yakin percayalah, masa depanmu pasti luar biasa. Saudara, pegang janji kebenaran firman Tuhan ini. Percaya dan berimanlah baik-baik. Anda dan saya diciptakan Tuhan bukan jadi orang yang biasa-biasa, tapi karena Allah Roh Kudus di dalam dirimu, maka engkau adalah orang yang luar biasa di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Saudara, yakin dan percayalah saudara. Tetap berserah kepada Allah, percaya kepada firman Tuhan saudara, dan penuh dengan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus tinggal dalam hidupanmu dan hidupmu pasti akan berubah. Hari ini kau mungkin terpuruk, hari-hari ini mungkin kau sudah jatuh tergeletak, tapi tidak akan dibiarkannya engkau rebah ke tanah dan tidak bisa bangun. Tuhan akan memegangmu, Tuhan akan mengangkatmu, Tuhan akan memulihkanmu. Hari ini mungkin kau bukan orang yang biasa, bahkan di bawah biasa. Yakin percayalah, hari ini juga Tuhan akan ubahmu menjadi orang yang luar biasa di hadapan Tuhan seperti Elia. Yang percaya, yang beriman kepada Allah, dia akan mengalami janji kebenaran firman Tuhan. Mari sidang coba diberkati Tuhan pada kesempatan yang indah dalam hari raya Pentakosta ini. Mari kita minta Allah Roh Kudus untuk tinggal dalam kehidupan kita. Memberikan kekuatan, memberikan kita kemenangan, memberikan kita urapan yang baru. Sehingga bersama dengan Tuhan
Engkau akan melakukan perkara besar dan luar biasa. Kita hanya satu pujian. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Rasakan kehadiran Roh Kudus di dalam rumahmu, di dalam kehidupanmu. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada mustahil dengan iman, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara. Dengan iman percaya tiada mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sidang jemaat yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, yakin dan percayalah, Allah Roh Kudus saat ini ada di dalam kehidupanmu, ada di antara engkau, ada di dalam rumahmu. Oleh sebab itu mintalah kepada Allah supaya hidupmu diurapi oleh Roh Kudus. Engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi lebih daripada itu, engkau belajar taat kepada pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Yakin percayalah, ketika kau berserah kepada Tuhan, penuh dengan urapan dan juga percaya kepada firman Allah, engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Dan engkau akan melakukan perkara yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Saudara, engkau yang ada dimanapun berada, angkat tanganmu kedua ke atas. Berdoalah kepada Allah. Minta pimpinan Tuhan. Minta Roh Kudus memenuhi engkau. Minta Roh Kudus mengurapi engkau. Ini kesempatan yang indah. Sekalipun kita berpisah jarak, tapi Roh Kudus ada di dalam rumahmu masing-masing. Roh Kudus ada di antara engkau. Roh Kudus bahkan ada di dalam kehidupanmu. Berdoa mohon kepada Allah supaya dipimpin Roh Kudus. Dan engkau akan berhasil dan beruntung sebagaimana janji firman Allah. Saya berdoa untuk Anda semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk setiap jemaatmu dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka mengangkat tangan mereka untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Memohon urapan Roh Kudus mengalir dalam kehidupan mereka. Memohon supaya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi mereka, penuhi
penuhi mereka dengan urapan Roh Kudus-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Sehingga karya Roh Kudus yang luar biasa terjadi dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka pun boleh berubah jadi dari orang yang biasa saja menjadi orang yang luar biasa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak akan takut menghadapi masa depan kami. Kami tidak takut dan khawatir menghadapi masalah problema yang ada di depan kami hari-hari ini. Karena kami yakin, kami percaya bersama dengan Allah Roh Kudus kami akan mampu mengatasi segalanya. Karena Tuhan yang bekerja luar biasa dan menjadikan kami orang yang luar biasa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya, kami beriman. Hari ini kami sudah berubah. Bukan lagi orang yang biasa. Tapi kami sudah diubah oleh Allah menjadi orang yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati dan kasih Tuhan. Tetaplah bersukacita di hadapan Allah. Bersyukurlah dalam segala perkara seperti Nabi Habakuk. Dan Anda yakin, Anda percaya Tuhan akan melakukan perkara besar dalam kehidupan Anda. Anda bukan lagi orang yang biasa-biasa lagi saudara. Tapi yakin percayalah Anda adalah orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Nah jangan lupa nanti minggu yang akan datang tanggal 7 Juni tahun 2020 kembali kita mengadakan ibadah online saudara. Jam 9 dan jam 6 sore. Anda bisa akses ibadah YouTube, ibadah online GBS Kepunton.i di YouTube, di Facebook, di Android dan juga di Radio Immanuel Tivara saudara. Puji Tuhan. Dan jangan lupa juga saudara, minggu yang akan datang tanggal 7 Juni tahun 2020 dalam ibadah online yang pertama atau yang jam 9 pagi. Ibadah online tersebut akan disertai dengan perjamuan kudus online. Seperti yang sudah kita lakukan pada saat ibadah kenaikan Tuhan beberapa waktu yang lalu. Saudara, jadi jangan lupa minggu depan kita mengadakan ibadah dengan perjamuan kudus online. Oleh karena itu persiapkan hati, tubuh, jiwa dan roh kita. Persiapkan unsur makanan dan minuman yang akan kita pergunakan untuk melaksanakan perjamuan kudus online minggu yang akan datang. Sedangkan untuk prosedur dan tata cara perjamuan kudus online ini nanti Anda juga bisa saksikan kembali lewat video klip setelah doa penutup ibadah pada hari ini. Puji Tuhan saudara, mari kita akhiri ibadah kita dan kita mau berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Allah kami untuk karya-Mu yang luar biasa yang sudah Kau berikan kepada kami. Teristimewa urapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh kuat menghadapi tantangan zaman ini. Kami boleh tampil sebagai pemenang. Kami yang terpuruk akan dibangkitkan oleh Allah. Kami yang terjatuh akan digendong oleh Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, kami yang biasa-biasa akan menjadi orang yang luar biasa di hadapan Tuhan dan juga di hadapan dunia. Terima kasih, bukan karena gagah dan kuat kami, tapi karena Roh Kudus melakukan perkara besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu. Terima kasih ya Bapa, berkati anak-anak-Mu dan perjalanan hidup mereka, dan usaha pekerjaan mereka. Tuhan tetap memberkati mereka. Tuhan tetap memelihara ekonomi mereka. Berkati yang sekolah dan kuliah juga. Tuhan akan pimpin masa muda mereka. Tuhan berkati dan masa depan yang indah dan hari depan yang cerah. Dan berkati tiap rumah tangga dan keluarga kami. Jadikanlah indah, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Dan kami serahkan negeri kami tercinta Indonesia. Tuhan berkati supaya boleh segera bebas dari wabah pandemi corona ini. Dan Tuhan, kami yakin, kami percaya pemulihan untuk negeri ini pasti akan Tuhan kerjakan dengan hebat dan ajaib. Terima kasih ya Bapa. Dan sebentar Tuhan kami hendak mengakhiri ibadah online pada hari ini. Biarlah sidang jemaat-Mu boleh menerima berkat Allah yang luar biasa. Karena sidang jemaat diberkati Tuhan dengan iman percaya, dengan rasa ucapan syukur. Mari kita menerima berkat Allah bersama-sama. Biarlah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah, jaga peruang
Tuhan memberkati kita semua. Langkah-langkah persiapan ibadah online dengan perjamuan kudus. Mula pertama, persiapkan terlebih dahulu perlengkapan perjamuan kudus sebelum ibadah online dimulai. Dua unsur yang harus ada dalam perjamuan kudus adalah unsur makanan yang dapat berupa roti, biskuit atau kue kering, dan unsur yang kedua adalah unsur minuman yang dapat berupa air teh, air sirup ataupun air mineral. Persiapkanlah kedua unsur tersebut secukupnya dan ikutilah ibadah online dengan kesungguhan hati, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Apabila telah tiba saatnya untuk melaksanakan perjamuan kudus, kepala keluarga akan membagi-bagikan perjamuan kudus kepada seluruh anggota keluarganya. Berdoalah terlebih dahulu dan terimalah perjamuan kudus dengan ucapan syukur. Ikutilah pelaksanaan perjamuan kudus di bawah pimpinan Bapak Gembala. Percayalah, dimanapun Bapak Ibu Saudara melaksanakan perjamuan kudus dengan kesungguhan hati, maka Tuhan hadir dan menyucikan kita, mengikat kita dalam satu tubuh Kristus yang dikuduskannya. Dan terimalah berkat Tuhan melalui perjamuan kudus.